spesial kali ini sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan Korps Wanita Angkatan Laut di atas KRI Bung Tomo untuk menjelajah Laut Jawa. Dua dekade jejak petualang di atas geladak heli KRI Bung Tomo 357. Petualangan saya bersama Korps Wanita Angkatan Laut akan menjelajahi Laut Jawa. Satria jalani tangwa, Bung Tomo. Bung Tomo, Jawa Sepa, Jaya Mai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan pertama saya bersama Letnan 2 Laut Uli langsung menghadapi misi penting. Jadi sekarang kita sedang ada misi penyelamatan penyanderaan. Jadi tentunya semua harus sigap, cepat, dan juga tepat. Sebelum misi dimulai, Letda Laut Giorgio memberikan arahan dan strategi kepada tim VBSS untuk pembebasan sandera dengan selamat. Diinformasikan bahwa Sandra berada di Peluru Bintara dari bawah. Jadi kita akan infiltrasi menggunakan 2 bos koci, kembalikan Sandra menuju ke markas dalam keadaan aman. Bung Tomo, luar biasa. 2 unit sekoci diturunkan untuk mendukung keberhasilan misi penyelamatan. Sekoci RHIB KRI Bung Tomo 357 bergerak cepat membawa tim VBSS menuju titik penyelamatan. Peran sekoci bertujuan untuk mengantarkan pandu kapal, transportasi ke daratan, penolong saat meninggalkan kapal, dan misi pertolongan. Selama perjalanan, personil VBSS selalu mengambil posisi siaga dengan senjata tetap membidik ke sasaran. Nah, ini semua lagi bersiap untuk mulai masuk. Tapi karena memang kita dari arah bawah, untuk naik ke kapal ini harus menggunakan tangga-tangga tali seperti itu. Satu persatu tim bergerak naik ke atas kapal secara berurutan dan waspada. Dalam menjalankan misi, semua strategi harus tepat dan terukur. Pergerakan yang cepat dan senyap terbukti dapat melumpuhkan target di lorong kapal dalam sekejap. Jadi kita sudah mulai mendekati target dan memang harus berhati-hati sekali supaya kita tidak kabur. Tim VBSS dirancang untuk aksi dan taktik boarding maritim. Misi yang diemban tim khusus ini antara lain menangkap kapal musuh, memerangi terorisme, pembajakan, penyelundupan, dan misi penyelamatan. Keberadaan Sandra sudah terdeteksi. Semua harus fokus dan siaga penuh. Jadi ini sebetulnya adalah simulasi VBSS, peran pemeriksaan dan juga penggeledahan. Nah ini fungsinya untuk mengasah naluri tempur dan juga untuk menguasai kapal lawan. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan spesial 2 dekade jejak petualang berlanjut. Indonesia merupakan negara maritim yang 70% wilayahnya adalah lautan.
Kondisi geografis seperti ini membuat peran TNI Angkatan Laut sangat diandalkan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Salah satu armada penjaga kedaulatan laut Indonesia adalah KRI Bung Tomo 357. Alutsista yang didatangkan pada tahun 2014 ini merupakan satu dari 3 kapal jenis multi-role light frigate yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Nama Bung Tomo disematkan kepada kapal perang ini karena peran besar dari tokoh Bung Tomo dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan Belanda yang hendak menjajah kembali. Ini kita saat ini sedang berada di Anjungan, mau nyobain alarm-alarm karena biasanya sebelum kapal berlayar dan bertempur itu dilaksanakan pengecekan alarm-alarm nih, Feb. Dalam menjalankan kapal, banyak unsur yang terlibat. Semua prajurit yang bertugas harus melakukan pengamatan dan menjalin komunikasi dengan semua unsur yang tergabung dalam satuan tugas laut. KRI Bung Tomo ini sudah dilengkapi dengan sistem-sistem yang sangat canggih. Nah, salah satunya nih yang ada di depan saya, alat kemudi. Saya penasaran kalau saya mau cobain bisa belajar. Ya, Boleh? boleh. Angka-angka yang diberikan oleh juru mudi halu merupakan halu derajat dari 0 sampai 360 derajat. Angka ini menjadi acuan saya untuk mengemudikan salah satu kapal perang andalan Koarmada satu ini. Kalau Feby jadi pengemudi kapal, saya jadi perwira jaga. Jadi Feby akan melaksanakan perintah sesuai perintah dari perwira jaga. Selain kemudi, yang tak kalah penting dalam pelayaran adalah membaca navigasi. Bersama Komandan KRI Bung Tomo 357, Kolonel Laut Boyopi Hamel, saya ditunjukkan bagaimana cara membaca navigasi laut. Kalau di darat itu ada jalan, nah kalau di laut juga harus ada jalurnya. Cara lihatnya itu dari peta yang sudah disediakan. Petanya ini juga harus update terus Setiap pastinya. saat ada informasi yang Setiap. harus diupdate, kita harus segera memasukkan ke peta. Nah, Itu gitu. penting buat navigasi nanti. Di peta ini sangat lengkap. Ini adalah contohnya, ini adalah tanda atau simbol yang menandakan bahwa di tempat ini tuh ada jenis kapal yang sudah karam. Nah, itulah sebabnya makanya peta itu Peta ini harus diupdate ya setiap tahun. tahunnya. Karena ketika ada karang yang tumbuh atau ada kapal yang karam, jadi pasti akan ada perubahan dalam navigasinya. Beberapa penugasan operasi penting telah diemban KRI Bung Tomo 357. Antara lain, Operasi SAR terhadap Indonesia Air Asia Flight nomor 8501 yang jatuh di perairan antara Pulau Belitung dan Kalimantan. Selain itu, KRI Bung Tomo 357 juga berkontribusi pada misi perdamaian dunia sebagai Satgas Maritim Task Force atau MTF di bawah bendera PBB di Lebanon. 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dua dekade jejak petualang. 2 dekade jejak petualang. Saya yakin jejak petualang akan menjadi program yang baik, menjadi inspirasi banyak orang terutama kaum muda dan kaum petualang sehingga jejak petualang menjadi program yang mendidik, program yang sangat asik untuk ditonton oleh pemirsa. Bravo jejak petualang. Selamat GP menjadi program adventure pertama dan terlama. Semoga tetap eksis.